12 IPS 3 Man 3 Bojonegoro akan mempresentasikan biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga. Masa kecil Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kali itu nama kecil beliau adalah Raden Said. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubungan beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama, sebut saja ada Lokajaya, Syaikh Semalaja, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangsi, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik, dan beliau selain itu sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayangnya. Namun beliau tidak pernah merasa sombong teman-teman sebayangnya dan tetap merasa rendah hati sehingga disukai oleh teman-temannya. Biografi singkat Sunan Kalijaga. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Nama Raden Said adalah seorang pencuri, namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk rakyat kecil Klantau. Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut pada ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit pusat. Kemudian rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian. Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban, namun aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapat hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian dia menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Dalam versi kedua mengucapkan Raden Said adalah sosok nakan dan tubuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapat julukan berandal lokal Jaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu Sunan Bonang dan bertaubat. Berdasarkan serat Yogya Jaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di tengah hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gelap yang tidak lain adalah Sunan Bonang. Lantas Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niat tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan
menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun kemampuan dirinya pergi selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertaubat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir kali. Itulah yang menjadikan disebut sebagai kali jaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.